ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imran Rasyidi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Izafa Izzatu Sri Halida NIM 2118254, yang kedua Isa Ansori NIM 2119143, kemudian yang ketiga Elin Almalia Yulfani NIM 2119330, kemudian yang keempat ada Devi Fonalia Anggiviani NIM 2119363. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup. Menurut Kamus Besar Indonesia, ruang lingkup adalah luasnya subjektif yang tercakup. Arti lainnya dari ruang lingkup adalah jumlah uang dan luasnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian. Dan di sini ruang lingkup teknologi pendidikan juga sangatlah meluas. Salah satunya teknologi adalah pendidikan sebagai bidang garapan yang meliputi kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta pembinaan. Selain itu, peran teknologi pendidikan juga memiliki beraneka ragam, mulai dari perannya secara umum sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjadikannya pembelajaran dalam pendidikan itu. Kemudian meliputi lebih efektif dan efisien perannya dalam masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuannya untuk menambahkan wawasan dan kecakapan yang pada akhirnya menuju kepada kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Almalia Yulfani, NIM 2119330, akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup teknologi pendidikan. Baik, langsung saja. Adapun hal-hal yang merupakan kawasan dari teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kawasan desain. Kawasan desain adalah metode yang digunakan untuk menentukan suasana belajar guna mencapai strategi dari hasil pembelajaran yang diinginkan. Adapun kawasan desain itu mencakup antara lain desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, serta karakteristik pembelajaran. Yang kedua adalah kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses menyalin rincian desain ke dalam bentuk fisik. Dalam kawasan pengembangan ini mencakup teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga adalah kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan ialah tindakan yang menggunakan bahan dan peralatan media untuk meningkatkan proses belajar yang diinginkan. Kawasan ini sangat penting karena dalam kawasan ini akan dibahas mengenai pembelajaran dan proses di dalamnya. Kawasan pemanfaatan ini mencakup pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, serta institusionalisasi. Selanjutnya yang keempat, kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat pembelajaran, program media, dan pelayanan media. Terdapat 4 kategori dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, serta pengembangan. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung, serta pelayanan sumber. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan,
pemantauan, pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Kemudian yang keempat, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemuatan, dan pengendalian, cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau proses informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dari 3 kategori kawasan ini, untuk pengelolaan proyek dan sumber itu mencakup dalam administrasi pusat media. Untuk sistem penyampaian sendiri itu masuk dalam program media. Kemudian yang terakhir untuk pengelolaan informasi itu masuknya ke dalam pelayanan media. Yang kelima, kawasan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri merupakan proses penentuan kesesuaian antara materi pembelajaran dengan proses pembelajaran. Nah, di sini untuk kawasan evaluasi sendiri merupakan tahapan terakhir dari suatu proses pembelajaran. Untuk evaluasi sendiri penting dilakukan karena untuk mengetahui sukses atau tidaknya pembelajaran tersebut, bagaimana dengan prosesnya atau apakah ada kendala dari siswa mengenai proses pembelajaran tersebut. Nah, selain itu dalam evaluasi juga ada yang namanya penilaian. Nah, penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan yang mencakup analisis masalah, pengukuran patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hubungan antar ruang lingkup teknologi pendidikan. Masing-masing lingkup teknologi pendidikan bersifat saling melengkapi. Setiap lingkup dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik, ataupun sebaliknya dijadikan perkembangan kawasan. Setiap lingkup tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan antar kawasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat sinergi. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam lingkup pengembangan menggunakan teori dalam kawasan desain seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Sifat saling melengkapi, setiap lingkup memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian mampu teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Bersifat tidak linier, dengan kata lain, lingkup-lingkup tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Demikianlah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.